Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ruslan Idris. Seperti biasa, dimanapun tetap Ruslan Idris. Kali ini kita akan bercerita-cerita sedikit tentang masalah kehidupan atau masalah ilmu yang diberikan oleh guru kita dulu. Sebelum saya pernah menyimak sebuah pelajaran yang mana guru saya berkata bahwasanya kita manusia ini jangan hanya memberikan makanan untuk fisiknya kita saja, yaitu makan dan minum dan juga yang lain-lainnya. Kita juga harus memberi makanan batiniah kita atau iman kita, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow. Dulu saya berpikir bagaimana sih apa makna dari sebuah kata-kata itu, atau bagaimana dalam kehidupan kita melihat dan mengetahui daripada ilmu itu tersebut. Ini seiring sewaktu berjalan sehingga kita tumbuh dewasa, kita juga bisa melihat sendiri dalam kehidupan kita banyak kita temui bahwasanya apa yang dikatakan oleh guru-guru kita itu adalah benar. Seperti contoh, kita hanya saja memberi makan zahirnya kita saja dan kita tidak pernah memberi makan batinnya kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita memberi makan hanya fisiknya kita saja. Misalnya kita disuruh mengerjakan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu sangatlah berat dan membutuhkan tenaga yang sangat kuat untuk kita bisa melakukannya, sehingga kita melakukannya dengan sangat gigih supaya kita dapat hasil atau dapat melihat rupiah atau uang sesudah mengerjakan daripada pekerjaan tersebut itu. Sehingga kadang-kadang resiko pekerjaan itu sangatlah luar biasa. Kita kadang-kadang melakukan pekerjaan itu di teriknya matahari teduh sehingga kita sanggup melakukannya. Kenapa? Karena kita hanya melihat zahirnya saja. Nanti sudah kita bekerja, kita akan mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kita tersebut. Sehingga datangnya waktu sholat, kita 3 menit sholat orang biasa, sedangkan waktu kita bekerja itu sehingga sampai beberapa jam kita bekerja di bawah terik matahari, kita sanggup. Tapi ketika datang waktu sholat, hanya 3 menit saja kita tidak akan sanggup melakukannya. Kenapa? Baru kita tahu bahwasanya seseorang itu tidak akan kuat batiniahnya, tidak akan sanggup melakukan sholat atau yang pekerjaan-pekerjaan yang lain yang menyangkut dengan agama apabila orang itu tidak pernah memberi makan yang namanya batiniahnya. Ada seorang contoh dari tempat kami tinggal, seorang kakek tua, tetapi saya selalu melihat dia setiap hari. Dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah, dan juga dia majelis ilmu selalu dia hadir. Dan ketika saya duduk bersama dia, ketika saya ngomong masalah agama, dia begitu semangat, dia begitu tertarik sehingga dia lupa untuk pulang ketika kita ngomong masalah agama. Sedangkan ketika kita ngomong masalah duniawi, masalah padi atau tanaman-tanaman lain, dia hanya biasa saja dan tidak terlalu bersemangat. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa itulah yang dinamakan orang yang selalu memberi makanan batin. Dia bisa melihatnya sendiri, dia berjalan bertati-tati, kadang dia tidak sanggup berjalan sehingga dia membawa sepedanya. Sepedanya itu bukannya dipakai untuk dia dayung karena dia kurang bisa melihat karena matanya sudah mulai rabun karena faktor usia. Tetapi apa yang dilakukannya, sepedanya itu tongkatnya dia. Kadang subuh dia selalu berjalan dengan sepedanya dia itu sebagai tongkatnya sehingga dia sampai di tempat musalla atau di tempat dia bisa mengerjakan sholat berjamaah. Padahal kita bisa melihat fisiknya begitu lemah. Itulah mungkin yang disebut oleh guru-guru kita dulu bahwasanya setiap orang kalau hanya dia memberikan makanan fisiknya saja, maka zahirnya akan menjadi lemah. Tapi apabila seseorang memberi makan batiniahnya, selalu memberi makan batinnya, maka fisiknya pun akan ikut menjadi kuat. Fisiknya pun akan ikut dengan batiniahnya, akan perintah batiniahnya. Mungkin apa yang saya lihat ini, apa yang saya bicarakan malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya pribadi
karena cerita ini selalu saya bawa kemanapun saya berada, untuk motivasi bagi saya sendiri bahwa itulah yang dinamakan orang-orang yang batiniah mereka sangat kuat. Mungkin sekian videonya, terima kasih yang mau menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, dan juga hitung-hitung mungkin ada satu kata atau dua kata yang mau dipakai oleh saudara-saudara saya yang berada dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.